Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan, Bincang Kearifan, yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini, Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yang tidak asing lagi. Beliau adalah Profesor Dr. Media Zainul Bahri. Kita sapa dulu beliau, pemirsa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Profesor Dr. Media Zainul Bahri. Beliau adalah guru besar pemikiran Islam Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak sekali beliau menulis buku. Menyebut beberapa di antaranya adalah Satu Tuhan Banyak Agama, Pandangan Sufistik Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Rumi. Beliau juga menulis buku Perjumpaan Islam Ideologis dan Islam Kultural yang menjadi tema kajian diskusi kali ini. Saya akan tunjukkan pada pemirsa. Inilah bukunya. Judulnya Perjumpaan Islam Ideologis dan Islam Kultural, Sejarah Kritis. Cukup tebal, 475 halaman. Kali ini kita akan membedah buku ini bersama penulisnya, Profesor Dr. Media Zainul Bahri. Prof Media, saya sudah membaca buku ini. Terima kasih, ini hadiah dari Prof Media. Walaupun belum tuntas, tetapi saya sudah membaca pengantarnya dan cukup bagus sekali. Secara umum saya lihat buku ini menggambarkan secara komprehensif, kalau istilah Prof itu adalah rumah besar Islam ideologis dan Islam kultural. Islam Indonesia periode 1960-2020 gitu ya, Prof ya. Dan karena kita dibatasi oleh waktu, tentu tidak semua kita bahas terkait dengan buku ini. Kita akan membahas secara umum aja buku ini. Dan saya lihat di buku ini pada masa-masa sintesis mistik, ya, istilah dari Wycliffe gitu ya. Pada tahun-tahun itu panggilan Muslim itu lebih kental dengan istilah Islam tradisional atau Islam tradisi begitu ya. Tapi kemudian pada abad sekitar 19 ya, awal abad 19 dan dekade pada abad 20 gitu ya, ada muncul Wahabisme gitu ya. Jadi Islam tradisional mendapatkan perlawanan dari Islam reformis atau Islam modernis dengan corak Wahabisme begitu. Dan saya lihat Prof menelusuri buku ini dari tahun 1960 dari literatur karya-karya kesarjanaan Muslim dan Barat. Tipologi Islam tradisional, Islam modernis itu masih cukup dominan. Dan kemudian pada tahun 1980-an, 1990-an sampai era reformasi ada pergeseran tipologi, ada transformasi. Bukan hanya Islam tradisional, Islam modernis, tetapi juga ada postmodernisme, ada post-tradisionalisme, ada Islam liberal, ada neo-revivalisme dan lain sebagainya itu. Dan tentu ini sangat menarik sekali sebagai sebuah diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Mungkin Prof Media bisa menjelaskan penyebab pergeseran itu dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakanginya, Prof. Iya, terima kasih Mas Sofat. Ya. Sebenarnya tadi penjelasan Mas Sofat sudah menjelaskan semuanya. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Tadi adalah prolog yang sudah cukup komprehensif sebenarnya. Jadi gini Mas Sofat ya, saya menulis buku ini
10 tahun terakhir lah. Gitu. Iya. Kecuali yang bab pertama itu 100 halaman lebih itu 1 tahun terakhir sebelum terbit. Buku ini terbit Februari 2022. Jadi sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya. Kenapa sih Islam Indonesia tuh dalam 10 tahun terakhir atau dalam 15 tahun terakhir tuh semakin nganan gitu. Jadi yang menonjol tuh konservatisme Islam gitu. Sesuatu yang sebenarnya itu dalam beberapa hal juga ada fenomena baru yang mungkin tidak pernah terjadi dalam dekade-dekade sebelumnya gitu. Nah, tadi kan Mas Sofan sudah menjelaskan sejak masa Sultan Agung, tuh, kemudian masa Pangeran Sambernyowo tahun 1700 ya, abad 18, kemudian pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama, itu kan kalau Wycliffe kan meneliti dua tokoh itu, jadi Pangeran Sambernyowo dengan Hamengkubuwono pertama, itu masih eranya kalau istilah Wycliffe tadi sintesis mistik, ya kan? Ya. Dan itu coraknya adalah Islam tradisionalis, gitu kan? Jadi orang Jawa itu menjalankan ajaran Islam, mereka sholat, mereka puasa. Malah kalau Pangeran Sambernyowo itu kan sering semaan Quran di istananya. Kalau perang juga itu ada tabuhan gamelan, tapi Pangeran Sambernyawa tuh sambil menyalin Al-Quran ke dalam bahasa Jawa gitu. Jadi berarti kalau begitu dia bisa bahasa Arab, Pangeran Sambernyawa ini ya. Dia seneng Quran lah gitu kira-kira ya gitu. Tapi pada saat yang sama dia percaya kepada kekuatan-kekuatan roh lokal Jawa gitu. Jadi semacam animis dinamis ya. Itu dari Sultan Agung, kemudian Sultan Agung kan tahun 1600-an. Kemudian ini dua tokoh Jawa ini tahun 1700-an. Sampai nanti Pangeran Diponegoro tahun 1800-an. Itu kalau saya lihat Wycliffe dan Peter Carey ya, ahli Diponegoro, itu berarti masih era sintesis mistik. Jadi muslimnya tradisionalis. Mereka semedi, mereka bisa melakukan kontak dengan Nyi Roro Kidul misalnya gitu ya. Mereka percaya dengan kekuatan roh-roh lokal di Jawa gitu. Mereka kholwat, mereka ziarah kubur di makam orang yang dianggap orang suci. Nah, ini sintesis mistik ini nanti sampai hari ini saya kira mungkin teman-teman Nahdlatul Ulama ya yang meneruskan ya. Jadi mereka juga taat kepada syariat, tapi juga mereka senang dengan hal-hal yang bersifat mistik. Nah, baru sejauh bacaan saya ya, nanti kalau saya salah mohon dikoreksi. Sejauh bacaan saya, kalau catatan Pak Azumardi 1803 itu mulai Wahabisme masuk ke Sumatera Barat. Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani, yang nanti mereka mengobarkan Perang Padri. Nah, kalau catatan Wycliffe tahun 1870-an, berarti akhir abad 19, ketika orang Jawa itu banyak yang sukses pertaniannya, mereka kemudian banyak yang berangkat haji, pulang dari Mekah membawa paham Wahabisme. Nah, paham Wahabisme ini sebenarnya tidak sendirian, tetapi juga diperkuat oleh model reformisme Abduh di Mesir. Nah, sehingga sekarang kelompok Muslim tradisionalis di Nusantara punya rival, yaitu kelompok modernis atau reformis, yang jaringannya itu adalah Arab Saudi dan Mesir pada waktu itu. Gitu. Dan itu kalau kita baca Clifford Geertz tahun 60-an atau disertasi Deliar Nur tahun 60-an, kategorinya masih tradisionalis modernis sampai tahun 60-an tuh. Nah, ya. Dan yang menarik nih Mas Sofan, istilah Wahabi atau Wahabisme tahun 30-an, tahun 40-an tuh bukan istilah yang negatif. Jadi istilah Wahabisme itu bukan istilah seperti yang kita pahami sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan Wahabisme itu adalah
istilah yang misalnya kontennya itu memecah belah umat, mengadu domba karena suka mengkafir-kafirkan orang gitu. Tapi pada waktu itu kalau catatan Mas Najib Burhani misalnya ya, tahun 20 tahun 30 tuh belum negatif gitu. Nah, mungkin karena kelompok tradisionalis terus-terusan diserang, dihantam, akhirnya kelompok tradisionalis melawan gitu. Nah, mungkin masifnya melawan ini kan sejak kemunculan kelompok-kelompok Islam yang berbau Wahabi dan nanti puncaknya adalah Hizbut Tahrir, maka kemudian Wahabisme dikampanyekan negatif sekarang ya. Sekarang, ya. Dalam dua dekade terakhir lah gitu. Iya. Tahun 80-an itu kan dibuka Lipia di Jakarta. Ya, itu juga penting tuh. Ya, jadi sekarang Wahabisme punya corong yang lebih formal dalam bentuk pendidikan tinggi, lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Lalu jangan lupa tahun 80 juga itu alumni Iran pulang dan juga mulai banyak merekrut Muslim Indonesia yang sekolah di sekolah-sekolah di Iran, di Qum, di tempat-tempat suci di Iran gitu. Jadi kemudian maka Syiah masuk. Tapi ini Syiah kultural ya gitu. Nah, mulai coraknya banyak nih. Lalu sejak tahun 80-an Kementerian Agama punya kebijakan menyekolahkan dosen-dosen IAIN ke barat. Nah, tahun 90-an mereka pada pulang membawa lagi corak Islam. Jadi yang tadinya tradisionalis modernis sekarang ada lagi macam-macam. Nah, saya kira mungkin akhir tahun 80-an sudah muncul neomodernis ya, neomodernis gitu. Lalu kemudian yang disebut reformis modernis juga tahun 80-an, tahun 90-an tidak sama pengertiannya dengan Islam modernis dan Islam reformis pada akhir abad 19. Gitu. Jadi kalau akhir abad 19 dan awal abad 20 yang disebut Islam modernis itu pokoknya adalah Islam yang memerangi Islam tradisi dengan jargonnya TBC itu ya, takhayul, bidah, khurafat. Tapi belakangan yang disebut Islam modernis itu adalah Islam yang mengkampanyekan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi. Jadi Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, Islam dan negara bangsa, Islam dan lingkungan hidup itu disebut kelompok Islam modernis tahun 90-an. Jadi sudah bergeser tuh. Gitu kan? Lalu nanti tahun 2000-an teman-teman muda dari Nahdlatul Ulama mengkampanyekan tipologi baru yaitu post tradisionalis, postra. Ya, Mas Rumadi, Ahmad Baso dan teman-temannya gitu. Jadi itu kan sudah mulai beragam nih. Nah, sebenarnya kelompok Salafi Wahabi ini kan lama sebenarnya ya ada di Indonesia. Tapi katakanlah tahun 80-an. Saya pernah riset Salafi Wahabi di Pekanbaru. Itu alumni Saudi tahun 80-an di Pekanbaru mendirikan pesantren. Jadi mulai ada tuh tahun 80-an tuh. Nah, mereka kemudian mendirikan pesantren. Kemudian Lipia berdiri. Nah itu tetapi mungkin pada waktu itu istilahnya hanya Wahabi aja, bukan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi itu istilah yang belakangan, gitu. Jadi kemudian dia tipologinya menjadi beragam. Jadi yang revivalis ada lagi modelnya yang baru neo-revivalis. Neo-revivalis, ya. Gitu. Dan itu corak seperti itu berkembang bukan hanya di lingkungan NU, tetapi juga di lingkungan Muhammadiyah, yang NU misalnya tadinya itu dikenal sebagai tradisionalis, modernis, progresif, liberal, gitu ya, Prof ya. Terutama itu sejak era Gus Dur. Sejak era Gus Dur lah satu-satunya tokoh yang menancapkan istilah neomodernisme Islam di NU atau katakanlah Islam liberal ya, kalau istilahnya Pak Mujamil Komar itu kan Islam liberal. Jadi Gus Dur lah tokohnya yang paling menonjol. Jadi terjadi pergeseran atau transformasi itu yang sangat dahsyat tuh selama era Gus Dur itu. Sampai Nakamura kan menulis bahwa Muhammadiyah ini ketinggalan nih sama NU gitu kan. Nah, Muhammadiyah menurut saya pernah mengalami masa-masa ketika modernisme atau reformisme itu pengertiannya itu hanya purifikasi teologi, gitu kan?
Nah, baru kemudian belakangan Muhammadiyah itu ada kelompok Muhammadiyah liberal, progresif, ya. kosmopolitan. Jadi ternyata tidak satu tipologi dalam tubuh NU dan Muhammadiyah sendiri. Ada. Nah, yang saya deskripsikan dalam buku ini terutama NU dan Muhammadiyah ya, yang kelihatan di masyarakat itu terjadi transformasi tipologis dibandingkan dengan organisasi Islam yang lain. Gitu. Nah, apa penyebabnya? Tentu saja pertama adalah menurut saya itu adalah pembangunanisme Orde Baru. Ya, tahun 70. Jadi Pak Harto itu dilantik jadi presiden kedua itu tahun 68. Walaupun tahun 67 dia presiden sementara. Tahun 68 dia definitif Udah definitif. jadi presiden kedua. Lalu tahun 70-an dia mengundang banyak investor asing yang tidak dilakukan oleh Soekarno. Lalu dia juga pinjam duit ke IMF dan Bank Dunia katakanlah ya gitu. Nah, sampai kemudian terjadi modernisasi ya, karena Soeharto melakukan pembangunanisme yang menurut saya itu yang paling signifikan dalam sejarah Islam Indonesia modern mungkin ya. Jadi listrik masuk desa gitu kan, pembangunan jalan-jalan di desa-desa, sekolah-sekolah impres loh, SD impres, you know. Wah itu luar biasa tuh Pak Harto membawa, walaupun mungkin pada waktu itu masih Jawa sentris ya, gitu. Nah, dengan pembangunanisme ini dan modernisasi ini, kalau Robinson menyebut mulai muncul kapitalisme di Indonesia misalnya gitu ya. Nah ini akhirnya muncul respons keagamaan terhadap modernisasi Orde Baru. Nah maka muncullah pembaharuan Cak Nur tahun 70, tahun 80. Ya, lalu transformasi pesantren jangan lupa. Ya, proyeknya Mas Dawam, transformasi pesantren. Jadi pesantren itu harus punya skill. Maka kemudian LP3S bikin pelatihan-pelatihan pesantren. You know. Jadi pesantren itu mengikuti arus pembangunanisme Orde Baru, gitu kira-kira gitu ya. Nah maka kemudian muncullah wajah modernisme Islam yang kental, terutama di kota-kota besar tentu saja, gitu. Jadi menurut saya kemunculan beragam tipologis ini karena terjadi perubahan sosial akibat pembangunanisme dan modernisasi Orde Baru. Itu yang pertama. Ya, wah menarik ini Prof. Media. Jadi artinya di tahun-tahun 60-an ya, perbedaan antara Islam tradisional dengan Islam modernis ini mungkin bisa dilihat secara tegas. Maksudnya bisa dibedakan secara diametral. Tetapi kalau beragamnya tipologi di tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin payung besarnya NU Muhammadiyah ini sebagai penjaga gawang moderatisme. Hanya mungkin tipologi Islamnya itu bisa bermacam-macam yang ada di kedua organisasi. Begitu, Prof, ya? Mereka mengalami dinamika ya. Tapi kemudian ternyata moderatisme beragama pada NU dan Muhammadiyah itulah yang abadi dan eksis sampai hari ini. Jadi Islam moderat lah gitu. Islam moderat ya, gitu. Payung besarnya Islam moderat. Tetapi memang kalau lihat ya dari berbagai riset atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sarjana, sebagaimana saya baca di dalam buku Prof ini ya, misalnya Prof di situ mengutip Prof Mujamil Komar misalnya, atau misalnya Prof Ahmad Najib Burhani ya, sampai Prof Deliar Nur gitu ya, sampai jauh tahun-tahun 70-an begitu ya. Memang dalam perkembangannya saya lihat walaupun NU Muhammadiyah ini dianggap sebagai payung moderatisme Islam atau penjaga gawang wasatiyatul Islam ya, Islam wasatiyah. Tetapi tidak jarang Prof, dua organisasi ini juga terinfiltrasi oleh gerakan-gerakan transideologi sebagaimana yang Prof juga jelaskan di situ ya, baik di NU maupun Muhammadiyah, bagaimana kelompok Salafi Ijtihadis itu masuk dan mempengaruhi mereka begitu Prof. Iya itu, nah itulah tadi kan faktor pertama sudah saya sebut. Nah faktor kedua adalah jaringan global. Jaringan global ini makanya sarjana seperti Hari Benda sama Werten misalnya itu mengatakan bahwa Islam Indonesia itu tidak pernah bisa dilepaskan dari jaringan global, tidak pernah. Jadi jaringannya adalah Timur Tengah, Afrika Barat, Afrika Utara, Asia Tengah, kemudian Asia Selatan, India, Bangladesh, ya, Asia Tenggara tentu saja. Lalu nanti
intelektual Muslim yang sekolah di Barat, di Amerika, di Australia, dan di Eropa, itu kemudian juga membawa paham modernisme Islam ke Indonesia misalnya. Nah, jaringan global. Nah, oke lah, kalau dulu istilahnya disebut Islam transnasional ya, itu menonjol kan setelah reformasi tahun 2000 lah ya. Nah, itu ya, fenomena yang menonjol itu adalah selain Front Pembela Islam, itu ada Majelis Mujahidin Indonesia dengan Laskar Jihad. Ja'far Umar Tholib. Itu kan jaringannya ke Yaman. Ja'far Umar Tholib adalah mantan kombatan Afghanistan. Jadi Afghanistan, Pakistan, kemudian Yaman, kemudian Mesir, dan Saudi Arabia tentu saja. Jadi ini Islam transnasional tuh nanti setelah saya teliti gitu, itu banyak yang muaranya ke Saudi Arabia. Walaupun nanti ininya ke cabang-cabangnya ada ke Mesir, ke Afghanistan, ke Yordan, ke Syria gitu ya. Tapi nanti Saudi Arabia di sini pusatnya gitu. Nah, baru gitu kan. Nah, itu nanti dari mana kita lihat jaringan itu secara kental? Karena tahun 2000-an itu mereka mengkampanyekan Perda Syariah, mengkampanyekan syariatisasi pada level negara. Ya gitu kan. Jadi maka mereka mengkampanyekan daerah-daerah harus ada perda syariah. Nah ini infiltrasinya adalah Islam transnasional nih. Jadi ini betul bahwa dulu legasinya atau jejaknya ada pada Islam Indonesia seperti Kartosuwiryo misalnya atau Masyumi misalnya ya yang mengkampanyekan Islam syariah atau DDII ya Muhammad Nasir. Tapi ini kenceng di era reformasi ini dari negara-negara yang tadi saya sebut gitu. Nah, ini jaringan global nih. Jadi kita menghadapi wajah Islam Indonesia tuh yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam Indonesia gitu ya. Makanya saya sering bilang bahwa Indonesia ini sekarang menjadi negara dengan kebudayaan everything is religious, kebudayaan serba agama. Sekarang pemakai jilbab udah 30 juta loh. Jumlah pesantren itu tahun 2019 24.000 lebih. Tahun 70-an tuh baru 7.000. Ya kalau risetnya Bob Hefner. Jumlah masjid sekarang udah 1 juta lebih. 1 juta. Iya. Jadi yang ikut menyumbang kepada proses Islamisasi ini adalah Islam transnasional tadi. Yang bentuknya di Indonesia adalah bentuk ormas-ormas Islam tadi yang bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi nanti member mereka ini masuk ke NU dan ke Muhammadiyah, gitu kan? Nah, awal-awalnya nih kelihatannya NU dan Muhammadiyah ini gamang nih. Dan mungkin juga bergejolak menghadapi fenomena baru Islam transnasional yang masuk ke dalam kedua organisasi ini. Tapi barulah mungkin tahun 2010 sampai sekarang baru keadaannya sudah bersih sekarang, sudah clean gitu. Ya. Ini fenomena ini menarik gitu. Jaringan global ini juga sebenarnya besar karena juga ada pendanaan. Saya kira ini juga tidak bisa diabaikan ya, pendanaan dari mereka. Baru kemudian ketika pemerintah menertibkan pendanaan dari mereka ini menjadi tertib. Jadi kita juga melihat kayaknya semakin lama semakin menyusut juga gitu. Nah, saya sangat senang sekali jadi 50 tahun Islam Indonesia katakanlah dari tahun 70-an Orde Baru sampai sekarang. Ketika Islam Indonesia itu menghadapi perubahan sosial, modernisasi, sekularisasi, dan transnasionalisme Islam, rupanya NU dan Muhammadiyah ini saya tidak tahu. Mas Sofan kan orang Muhammadiyah. Apakah ini ada kesepakatan atau tidak? Tiba-tiba dua ormas ini memunculkan semacam proyek ambisius yang disebut dengan Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. Jadi Islam Nusantara ini adalah Islam yang berpijak pada tradisi Indonesia dan mengembangkan adat istiadat Indonesia. Jadi Islam yang ramah dengan kebudayaan-kebudayaan lokal Indonesia, gitu kan? Di mana kebudayaan lokal ini mau dihabisi oleh kelompok Islam transnasional karena dianggap bid'ah dan kafir misalnya gitu. Nah, sementara Muhammadiyah mengembangkan Islam berkemajuan. Jadi kalau Islam Nusantara itu tradisi, kata kuncinya. Kalau Islam berkemajuan adalah reason atau nalar, kata kuncinya.
ya. Nah ini kan duet maut ini. Duet. Iya, ini Saling bersinergi. iya saling bersinergi. Jadi oke, ini kita menghadapi perubahan sosial, kita menghadapi perubahan global, tapi bagaimana merumuskan Islam Indonesia yang maju? Nah gitu, yaitu Islam yang berpijak di Indonesia karena ini adalah tempat Islam. Kan Islam Nusantara itu pertama adalah dimensi tempat. Jadi tempatnya di Indonesia dan kalau bisa juga Islamnya Islam dalam perspektif orang Indonesia, tidak bias Barat dan tidak bias Timur Tengah, gitu kan? Ya. Nah, sementara Islam berkemajuan ini mengkampanyekan kosmopolitanisme Islam, Betul. lalu juga mereformasi teologi tradisional, misalnya zakat tidak lagi kepada 8 kelompok. Kalau Mas Najib bilang Islam berkemajuan itu zakat itu sekarang mengikuti skema MDGs dan SDGs. Nah itu kan itu tidak terpikirkan oleh NU, itu Muhammadiyah. Ya. Nah jadi menurut saya hebat ini. Jadi ini adalah satu peta atau satu lanskap Islam di dunia ini yang bisa menghadapi perubahan sosial dan perubahan global. Betul. Dengan cara rumusan Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Iya, Prof. Wah, menarik. Kalau ini, Prof, mengikuti tipologi ya, atau tahapan kesadaran masyarakat yang pernah diwacanakan oleh Kunto Wijoyo pada saat itu, dari kesadaran mistis, mitos ya, kemudian ideologi, kemudian ilmu. Dan tahapan kesadaran ilmu ini baru masuk di tahun-tahun 1980-an. Artinya kalau mengikuti apa yang Prof tulis di dalam buku ini, kategori Islam tradisional dengan Islam modernis itu mungkin sudah tidak relevan di tahun-tahun itu ya, sehingga banyak ragam tipe seperti tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan nih Prof Media, bukankah juga di tahun-tahun 70-an ya, generasi Cak Nur pada saat itu betapa mereka, Cak Nur, Gus Dur ya, ada Dawam Raharjo, ada Johan Effendi misalnya, mereka bergulat bagaimana mereka memberikan pemahaman kepada umat Islam di Indonesia pada saat itu, supaya mereka paham bahwa Islam ini kompatibel loh dengan demokrasi, dengan negara begitu ya. Dan kesuksesan Cak Nur dan kawan-kawan pada saat itu, Cak Nur berhasil memberikan pemahaman argumen teologis bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila begitu. Kalau kita mengacu pada pemahaman Islam ideologis tadi itu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, bukankah harusnya kalau kita mengikuti sejarah hari ini gitu ya, kesadaran umat Islam itu harusnya berada pada kesadaran ilmiah, kesadaran ilmu. Tapi kenyataannya kan tidak. Pasca reformasi, seperti yang Prof jelaskan di sini, banyak sekali kelompok-kelompok ideologis bermunculan. HTI, MMI misalnya, atau Jamaah Ansarut Tauhid ya, yang mereka menawarkan negara Islam. Aspirasi mereka sudah masuk pada level negara. Ini bagaimana, Prof? Ya itu sebenarnya sama dengan Auguste Comte. Auguste Comte. Iya. Jadi tahap mitos, tahap teologis, dan tahap positivisme ilmu pengetahuan. Mungkin Pak Kunto juga itu kali ya, terinspirasi dari Comte ya. Iya. Tapi masalahnya sejak Auguste Comte merumuskan itu sampai Pak Kunto merumuskan itu, yang terjadi itu kan percampuran. Jadi bukan kronologis linear. Iya. Jadi sekarang ini malah sekarang ini menurut saya banyak sekali umat Islam Indonesia itu pola pikirnya teologis, bukan sains, bukan ilmu pengetahuan. Ya, gitu. Nah, tetapi ada banyak juga sebagian kita itu pola pikirnya sudah ilmu pengetahuan, positivisme ya. Jadi kronologi itu tuh ternyata bukanlah kronologi yang ini ya, yang apa istilahnya tuh. Jadi kalau maju ke tahap kedua, tahap pertama ditinggalkan. Maju ke tahap ketiga, tahap kedua ditinggalkan. Nggak begitu ternyata. Selalu beriringan. Jadi
orang yang percaya dengan mitos ada, Ada ya. orang yang berpikiran segala sesuatunya teologis, dan orang yang berpikiran segala sesuatunya ilmu pengetahuan, ini jumlahnya sama besarnya, berjalan beriringan. Gitu. Nah, ini kan ada banyak penjelasannya ya. Ya, misalnya ternyata ilmu pengetahuan juga bagi sebagian orang buntu. Akhirnya mereka lari ke agama. Jadi pola pikirnya teologis. Oh, teologis Iya, ya. cuman kalau selalu berpikir teologis bahaya bagi ilmu pengetahuan. Gitu. Dan memang corak pemikiran Islam di Indonesia ini kalau membaca buku Prof kan di situ banyak sekali bercerita tentang perkembangan pemikiran Islam di NU, di Muhammadiyah, dan terakhir di perguruan tinggi, Prof ya. Iya. Yang tahun-tahun 70-an, bagaimana yang Prof tulis, masih syariah oriented gitu ya, Prof. Kalau Cak Nur bilang itu kan tahun 70-an itu sebenarnya sudah mulai ada kebangkitan Islam di Indonesia. Tapi mereka sedang disibukkan dengan penghidupan. Satu, jadi mereka sedang sibuk mencari kehidupan. Jadi bekerja, punya rumah, punya keluarga gitu. Nah, kata Cak Nur, nanti nih tahun 80-an, 90-an kita akan panen. Panen santri yang bertransformasi menjadi kelas menengah. Karena mereka sudah tidak disibukkan lagi dengan penghidupan, tapi mereka sudah berpikir idealis. Bagaimana nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam gaya hidup masyarakat perkotaan atau masyarakat kelas menengah di Indonesia. Gitu. Itu kan? Gitu. Jadi kalau tadi disebut tahun 70-an sudah ada pembaharuan, ya betul. Betul ya. Jadi, tapi belum ya kalau disebut benih ya mungkin benih ya, walaupun sebenarnya benih modernisme Islam itu kan dari sejak zaman Jim, Young Islamitan Bond, tahun 20-an itu. Iya. Lalu kemudian Masyumi juga Islam modernis sebenarnya. Kalau Islam modernis itu maksudnya menggunakan nalar dan akal di dalam memahami Al-Quran, Sunnah, dan fenomena kehidupan. Gitu kan? Sebenarnya benih-benihnya sudah lama dalam sejarah Islam Indonesia. Tapi mungkin pembaharuan Cak Nur dan Pak Harun itu yang striking force gitu kan. Nah, Pak Harun Islam rasional, di YIN Jakarta. Karena menurut Pak Harun ini YIN kok kurikulumnya fikih semua. Fikih 1, fikih 2, fikih 3. Akidah 1, akidah 2, akidah 3, tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3. Jadi Islam tuh sempit. Ya. Maka kemudian Pak Harun memperkenalkan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dan Pak Harun tahun 70-an itu kan mereformasi kurikulum YIN. Sebenarnya juga ada pendukungan dari Menteri Agama Mukti Ali, temannya. Saya kira kalau nggak ada pendukungan politik juga susah itu. Nah, alhamdulillah lah Tuhan berkenan mengizinkan terjadi perubahan kurikulum dari tradisionalisme ke modernisme. Sampai kemudian nanti Pak Zumardi Azra dan teman-temannya termasuk Pak Malik Fajar melakukan transformasi IAIN menjadi UIN tahun 2002. Itu luar biasa tuh, dan itu adalah Pak Zumardi muridnya Pak Harun kan. Jadi melanjutkan tuh ide-ide modernisme Pak Harun. Gitu. Ya, Prof. Kalau melihat varian ya, Prof. Varian yang Prof tulis di situ kan NU kan banyak varian. Muhammadiyah kan juga banyak varian. Kalau dibilang Muhammadiyah itu tidak menghargai budaya lokal, ya tidak juga. Tidak juga. Karena kenyataannya Prof juga menulis di sini bahwa Ahmad Dahlan juga melakukan grebek puasa, grebek mulut, gitu ya, Prof ya. Kemudian ada Muhammadiyah kultural. Ada Muhammadiyah yang kultural. dikampanyekan dulu oleh Abdul Mundir Bulkhan. Iya, gitu. Ada varian-varian Muhammadiyah. Jadi tidak bisa digeneralisasi ya. Jadi kalau kita akademisi ya harus melihat itu secara ketat. Kalau politisi suka aja mengeneralisasi. Kalau akademisi nggak bisa dong. Iya, harus melihat kasus per kasus. Iya. Sekarang misalnya disebut UIN itu liberal. Ya berapa sih yang liberal? Kan dosen UIN itu ada 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau yang liberal itu 10-15 orang. Kenapa kemudian UIN dicap liberal gitu misalnya? Lalu yang dimaksud liberal itu apa? Nih misalnya ya, yang saya pahami liberal itu misalnya nih adalah orang atau kelompok yang
dia tidak percaya apapun kecuali percaya kepada dirinya sendiri dan kepada nalarnya. Jadi dia tidak percaya kepada otoritas wahyu, otoritas Tuhan, otoritas agama. Dia pokoknya hanya percaya kepada dirinya sendiri lah. Kalau pengalaman saya dulu tinggal di Eropa Barat. Jadi orang-orang liberal ini betul-betul percaya kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada kelompok liberal itu dia yang kategori pertama tadi, tetapi sambil memusuhi agama. Ya, sambil memusuhi budaya gitu. Begitu. Udah pokoknya liberal itu mungkin artinya westernisasi atau apa gitu ya. Tetapi kan di UIN kan nggak ada orang Profesor UIN yang pertama itu dia hanya percaya kepada dirinya sendiri. Kan nggak ada kan dosen-dosen di UIN itu kan sholat, puasa. Artinya dia percaya kepada otoritas Tuhan, kepada kitab suci, kepada masih menjalankan syariat. Liberal apanya? Yang kedua, tidak ada dosen ini yang memusuhi Islam seperti kelompok liberal gitu kan? Nah, kalau dicap liberal itu artinya orang menggunakan nalarnya dalam memahami agama, itu udah dilakukan lama oleh ulama-ulama kita. Abu Hanifah itu kan ahlu ro'i, liberal dong. Iya. Kemudian Muhammad Abduh, kemudian At-Tabari misalnya. Terus At-Tabari itu sejarawan yang pada masanya dicap liberal juga. Karena dia selalu menggunakan nalarnya. Umar bin Khattab itu banyak membuat ijtihad-ijtihad baru yang tidak ada presidennya pada masa Nabi. Itu liberal. Apakah itu liberal? Gitu. Jadi umat Islam Indonesia itu kadang-kadang lucu. Ya. Iya, membuat istilah-istilah yang sebenarnya tidak tepat kalau kita kembali kepada pengertian istilah itu. Gitu. Saya lihat di buku ini, Prof ya. Saya tadi berpikir begini, itu kan banyak tuh tipologi varian ya di NU Muhammadiyah gitu kan. Ada banyak sekali misalnya seperti Gus Dur lah ya. Dia membuat pribumisasi Islam, istilah itu. Kalau Harun Nasution Islam rasional. Jalaluddin Rahmat Islam aktual, misalnya begitu. Cak Nur Islam peradaban. Islam peradaban. Muslim Abdurrahman Islam transformatif gitu ya. Kemudian apalagi tuh? Nur Kholik Ridwan misalnya, Islam borjuis, Islam proletar. Prof kok tidak membuat istilah itu di sini, Prof? Istilah apa? Ya, istilah-istilah yang tidak sama dengan mereka, mungkin munculkan varian baru gitu, Prof, di sini. Barangkali yang itu mewakili aspek pemikiran, perilaku gitu, Prof. Ada teman saya bilang perlu ditambahkan Islam romantis. Islam romantis. Islam romantis. Menarik itu. Jadi seperti Mas Sopan, jadi selalu happy menyanyi gitu loh. Jadi Islam, jadi ini kan istilah-istilah yang serius ya. Islam transformatif, Islam rasional, Islam peradaban, ini serius banget gitu. Nah, perlu mungkin ada Islam romantis. Islam gitu. romantis ya. Iya, jadi Islam yang mengapresiasi romantisme gitu. Atau Islam relax. Islam rileks ya? Ya, oh iya. jadi rileks lah gitu. Jadi pada waktunya sholat, pada waktunya puasa, tapi juga kita punya hiburan gitu. Betul loh, ini menarik. Iya, karena ini terlalu tegang ini. Iya. Kalau suami istri tegang ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kita yang muda-muda tegang ini lama-lama nih bisa ini kan bahaya. Bahaya ya. Satu lagi, Prof, pertanyaan ya. Kontestasi antara Islam ideologi dengan Islam kultural ini kan ya hampir setiap kali kita lihat ya, tidak jarang mereka kelompok-kelompok ideologis salafis menggunakan agama sebagai instrumen kekuasaan apalagi dalam kontestasi pilkada, populisme Islam dan lain sebagainya itu. Bagaimana Prof itu melihat fenomena seperti itu, Prof? Ya, sebenarnya menurut saya cair ya. Jadi meleleh. Ini istilah akademik aja, Islam ideologi, Islam kultural. Tapi sebenarnya dalam prakteknya dalam kehidupan yang nyata mencair kan. Orang yang disebut Muslim kultural juga sebenarnya dia ideologis. Artinya bahwa dia menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup, panutan hidup, gitu kan? Iya kan? Kata Islam sendiri itu kan sudah ideologis. Artinya bahwa dia itu menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, bukan menjadikan agama lain sebagai jalan hidupnya, gitu.
Nah, kelompok Muslim ideologis juga apa betul itu ketat Islam ideologis? Enggak juga. Enggak juga ya. Mereka juga kan menjalani kehidupan keagamanya dengan budaya. Ya buktinya mereka punya pakaian tertentu, Iya. itu kan budaya. Budaya ya. Mereka punya makanan tertentu. Kemudian mereka juga punya festival-festival tertentu, betul. ya gitu. Nah, saya melihat ini gini ya. Jadi ada teori mengatakan pompa dan kipas angin. Jadi semakin dipompa itu oleh beberapa negara tertentu, misalnya Saudi Arabia, misalnya kalau dulu ya, itu semakin kencang tuh Islamisasi dalam pengertian Arabisasi, gitu. Nah, kipas anginnya itu adalah peristiwa-peristiwa politik, gitu. Jadi ini agama jadi ideologi nih. Padahal sebenarnya agama jadi alat politik. Jadi kipas anginnya nih, yang membuat orang kemudian menjadi kenceng gitu. Islam sebagai ideologi itu. Nah, tapi nanti kalau tidak ada peristiwa politik dan pompa dari negara-negara tertentu ini sudah tidak lagi kenceng, maka kemudian yang terjadi sehari-hari kita sebenarnya adalah Islam dalam kehidupan Indonesia. Saya melihatnya begitu. Jadi tidak ideologis dalam pengertian saklek ya, mutlak-mutlakan gitu. Iya, juga tidak kultural. Karena itu juga nggak bisa disatukan ya antara misalnya Islam dengan kebudayaan-kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hatta orang NU sendiri, ya kan? Kan ada orang NU juga dia tidak mau bakar kemenyan misalnya. Padahal bakar kemenyan ini kan peristiwa kultural, tapi nggak mau gitu kan? Atau ada juga orang NU yang dianggap Islam kultural tidak mau ikut perayaan Nadran atau Selamatan Bumi misalnya, gitu kan? Ada. Banyak varian lah ya. Nah sebaliknya orang modernis atau ideologis juga, saya mau ikutan tahlil, saya mau ikutan Maulid Nabi misalnya. Ada banyak. Nah itu yang disebut oleh sosiolog itu sebagai bricolage. Bricolage itu jadi keberagamaan kita yang bentuknya itu hibrid atau campuran, itu sekularis. Jadi dulu ada masyarakat sekularis, tapi ada lagi post-sekularisme. Nah misalnya PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Dulu pertama kali muncul nggak mungkin PKS itu Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Nah, sekarang PKS itu ngadain Maulid Nabi, ngadain Isra Mi'raj. Ada interest. Iya. Tahun-tahun 70-an misalnya, tahun 80-an ya. Saya kira itu agak susah lah kita melihat orang NU demo membela Palestina. Tapi sekarang sangat mungkin orang-orang NU itu di mana-mana juga ikut membela Palestina. Satu isu yang dulu itu milik kelompok Islam ideologis. Isu yang dulu milik kelompok Islam kultural itu kini juga dijalankan oleh kelompok-kelompok Islam ideologis. Kemudian isu-isu keislaman milik kelompok Islam ideologis dulu ya ini juga menjadi milik Islam kultural gitu. Jadi ini semakin mencair dan meleleh. Gitu. Nah, kenapa tidak ada tipologi yang ketat gitu ya, yang rigid, yang homogen misalnya gitu. Karena menurut saya kita itu orang beragama adalah manusia yang sangat kompleks gitu. Jadi kita ini orang beragama, ada pengaruh teologis itu pasti dari agama kepada kita, tapi juga kita adalah manusia yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, kapitalistik, sosialistik, apalagi tuh hedonistik misalnya. Akhirnya sebenarnya ya kita tidak bisa dikerangkeng oleh hanya satu tipologi. Jadi mungkin kita ini menganut beragam tipologi dalam diri kita. Ya, sama dengan perdebatan dulu Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah lah katakanlah. Ya, jadi seorang modernis ya tradisionalis, seorang tradisionalis ya modernis. Modernis ya. Iya. Dan begitu seterusnya karena kita sekali lagi tidak bisa dikerangkeng oleh satu tipologi. Jadi kita ini kompleks. Gitu. Saya kira itu Mas Oka. Wah, terima kasih Prof. Ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita sudah
berada di penghujung waktu. Sebelum kami undur diri, kami mengingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.